Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikan sekali lagi, Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, Selasa 4 April tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan puji Tuhan, akhirnya hari ini kita akan menyelesaikan pembacaan kitab Yohanes. 21 hari per hari ini kita telah membaca keseluruhan kitab Yohanes. Saya begitu yakin saudara telah menerima banyak dari Tuhan lewat pembacaan ini. Dan selanjutnya, mari lakukan apa yang saudara telah dapatkan dan pahami. Dan mari beritakan kebenaran itu lewat kehidupan keseharian saudara. Amin. Dan tentunya kita tidak berhenti di kitab Yohanes, karena mulai besok kita akan melanjutkan pembacaan kitab Kisah Para Rasul. Dan teruslah setia dalam program gereja kita, pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal. Mari setia terus dan percaya Tuhan telah menyediakan banyak berkat jasmani, terlebih berkat rohani untuk hidup saudara. Amin. Baiklah, saat ini kita akan membaca pasal terakhir kitab Yohanes, pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Judul renungan kita hari ini, Mengasihi Tuhan dengan Tulus. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mungkin kita tidak sulit menjawab pertanyaan tersebut karena setiap orang punya cerita sendiri tentang dirinya yang mengasihi Tuhan. Bahkan, jika telah mengalami hidup bersamanya, itu merupakan sesuatu yang sangat mudah, bukan? Petrus dalam bacaan kita mengalami kesulitan untuk mengasihi Tuhan, sehingga Yesus harus bertanya tentang kasih Petrus kepadanya. Hal ini berarti mengasihi Yesus tidak pernah ada dalam kesanggupan, pengalaman, dan pengetahuan manusia sendiri. Manusia harus menyadari dan bersandar penuh pada pengetahuan Allah, karena Allah mengetahui segala sesuatu. 2 kali Yesus bertanya tentang menggunakan kata kasih yang dalam bahasa Yunani agapao. Namun Petrus hanya sanggup meresponnya dengan kasih dalam bahasa Yunani juga berasal dari kata phileo, yaitu kasih antara seorang murid kepada gurunya. Itu sebabnya pertanyaan Yesus yang ketiga kalinya tidak lagi menggunakan kata kasih yang sama, melainkan menggunakan kata phileo sebagaimana kesanggupan Petrus untuk memahaminya. Kunci ketidakmampuan Petrus ada pada keterbatasan pengetahuannya akan kasih Tuhan. Petrus pernah dengan begitu yakin bergantung pada pengetahuannya sendiri bahwa ia tidak mungkin menyangkal Yesus, namun ia keliru. Itu sebabnya kali ini Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau tahu. Hal ini menegaskan betapa kasih yang kita miliki tidak akan pernah sanggup diukur oleh pengetahuan kita sendiri. Sidang jemaat Tuhan, kalau selama ini kita menganggap bahwa kita lebih mengasihi Yesus daripada siapapun, dan dengan yakin dapat berkata bahwa kita tidak akan pernah menyangkal Yesus, maka kita perlu sangat berhati-hati. Tuhan sangat tahu seberapa dalam kita mengasihinya, dan hanya Dialah yang mampu mengajar kita untuk mengasihinya dengan kasih yang Ia kehendaki. Kita sungguh-sungguh bergantung penuh pada kasih dan kemurahan Allah yang memperbaharui dan mendewasakan kasih kita setiap hari. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari terus menyatakan kasih kepada Tuhan. Belajar terus setia, lakukan apa yang Dia mau dalam hidupmu. Dan terus belajar untuk berkomitmen, melakukan yang terbaik, yang bisa menyenangkan hati Tuhan dalam keseharian kita. Tidak ada ucapan apapun yang sanggup kita katakan kepada Tuhan untuk menyatakan aku mengasihi Tuhan, selain daripada hidup kita yang sungguh-sungguh menyatakan kalau kita mengasihi Dia. Patuhi perintahnya, setia, lakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupanmu. Itu cukup untuk membuktikan kalau kita sungguh mengasihi Tuhan. Jangan pernah memberikan ruang pada hati dan pikiranmu untuk berkata, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah berprasangka buruk atas setiap hal yang Tuhan sedang izinkan dalam hidup kita. Terima segala hal yang terjadi dalam hidupmu dengan sebuah keyakinan. Di sini pasti ada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya
sebagai Allah yang memelihara, sebagai Allah yang begitu peduli, dan sebagai Allah yang mengasihi kita. Tuhan mempertanyakannya kepada kita hari ini, apakah kita sungguh mengasihi Dia? Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita dari pasal terakhir kitab Yohanes ini sungguh-sungguh mengoreksi hidup kita dan sanggup memberikan jawaban, apakah kita mengasihi Tuhan. Setialah mengiring Tuhan sampai Maranatha. Dia datang kali kedua menjemput kita yang percaya kepadanya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak aja bunyi-bunyi, terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah di dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dan bagi saudara yang dalam proses pemulihan kesembuhan, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.